Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Muhammad Andik Maulana dan saya Afristian Ramadan Firdaus dan satu lagi M. Safik Fawas Al-Hanif. Oke, kami akan menjelaskan terkait tugas kelompok yang dimana website minimal memiliki halaman utama menampilkan data dari API public. Yang kedua, penampilan data API menggunakan library request. Yang ketiga, menampilkan data dinamis. Data API ditampilkan menggunakan HTML template flash, looping data, card/table/list. Yang keempat, tampilan user friendly, minimal memiliki judul halaman, gambar atau data atau deskripsi, dan navigasi sederhana. Oke, berikutnya. Berikut laporan tugas kami kelompok 9. Oke, berikut bab pendahuluannya. Oke. Oke. Selanjutnya kami akan mempresentasikan latar belakang yaitu ancaman kejahatan cyber terus meningkat. IP dan domain sering menjadi pintu masuk serangan malware, phishing, dan spam. Yang ketiga, kebutuhan akan alat verifikasi keamanan jaringan yang mudah diakses. Untuk solusinya, membangun aplikasi berbasis web Cyber Threat Analyzer menggunakan Flash Python untuk analisis reputasi IP domain secara real time. Oke, selanjutnya. Untuk tujuan proyek ini, yang pertama mengimplementasikan penggunaan framework Flash untuk layanan backend dinamis. Yang kedua, mempraktikkan pengambilan data pengolahan JSON dari API public menggunakan library request. Yang ketiga, menampilkan data respon API secara interaktif menggunakan metode looping pada template HTML Jinja 2. Untuk selanjutnya, teknologi yang digunakan untuk backend kita pakai Python 3 plus framework Flash. Untuk front-end-nya HTML5, CSS3, Jinja 2, templating engine. Yang ketiga, integrasi pihak ketiga, modul request, HTTP GET, dan implement infrastrukturnya menggunakan GitHub Codespace. Integrasi API public berikut abuse PDB. Oke. Mengambil skor. Oke. Mengambil skor kepercayaan detail ISP dan lain-lain. Untuk yang kedua, kita menggunakan virus total, pengambilan hasil pemindahin dari puluhan mesin antivirus global, salah satunya Kaspersky, Bitdefender, dan lain-lain, terhadap semua URL atau domain. Oke, selanjutnya. Oke, saya lanjutkan Bapak Oke. Afristan. Oke, untuk struktur direktori kita pastinya untuk framework ini ya secara umum menampilkan atau mengadopsi standar pemisahan logika antara UI dan juga logic. Di sini biasa disebut sebagai MVC style. Di sini ada katakan folder utamanya atau projectnya berupa yang kasih nama IP dan DNS checker. Untuk program utamanya bernama app.py. Untuk tampilan UI-nya static yang mana ini di dalamnya ada style.js yang akan mengatur dari keseluruhan styling di website tersebut. Untuk tampilan UI-nya ada dua file sederhana, index HTML dan juga result HTML. Yang mana di index HTML ini ada inputan form input berupa IP ataupun domain. Untuk resultnya nanti hasil balikan dari API baik itu virus total ataupun API WSDB. Oke, untuk jika ingin apa melakukan instalasi di lokal, caranya
Pertama clone dulu ya dari repository yang sudah saya open secara publik, terus mengarah ke directory dari nama repository itu sendiri, terus lakukan pip install Flash dan juga request, dua modul yang wajib diinstal. Flashnya untuk framework backend ya, agar kerja backend, requestnya ini untuk mengakomodir HTTP request method. Untuk konfigurasi API key itu nanti akan dicantumkan atau dirubah atau disesuaikan di program utama. Di sini program utamanya adalah app.py. Ini Anda juga bisa menambahkan sendiri di environment variable ya, di .env. Terus kepingin kalau mau ingin jalankan aplikasi tinggal Python app.py nanti akan running ke localhost dari PC kalian masing-masing atau browser kalian masing-masing. Oke, untuk langsung ke demonya saja ya. Ini untuk GitHub-nya, untuk menaruh kodenya nanti kita lakukan running application terlebih dahulu. Oke, kalau Bapak Afristian, kalau ada yang mau ditambahkan silakan ya. Palingan kita uji coba yang dibuat. Iya, baik. Oke, ini saya running dulu ya karena ada notif dari Zoom kalau akan berakhir. Oke, ini saya running dulu untuk programnya. Switch dulu ya ke branch yang sesuai. Oke, sekarang kita ke view terminal terpisah. Ini sudah running, sekarang kita coba lakukan tunnel. Tunneling. Tujuannya tunneling ini supaya bisa diakses melalui domain. Ini juga bisa dari sini juga bisa langsung. Sama saja. Nah, ini misalkan kita lakukan domain, kita tes domainnya dari Google ya. DNS yang Google yang kenal itu. Nah, ini bisa kita kelihatan ya hasil laporannya. Jadi tanggal kapan dilaporkan, kategorinya, terus juga komentarnya. Misal kita mau lakukan domain URL, misalkan wca.co.id. Oh, nggak nemu. Oh, ada tipu ya. Ada tipu. Ekstensi domainnya kebanyakan. Jadi dia langsung langsung ngeluarin error. Sorry harus di select. Oke, untuk hasil bca.co.id di sini ada start apa, card ya, card simple terkait dengan reputasi dari suatu domain dari vendor atau provider virus total, di mana di sini tidak ada terdeteksi. Di sini baik dari malicious, suspicious, harmless, atau undetected. Yang utama di sini malicious sama suspiciousnya nol ya. Jadi tidak terdeteksi kalau ada virus di bagian tersebut. Untuk harmless dan undetected juga banyak ya. Di sini aman, kategori aman. Kalau hijau itu aman. Ya, di sini ada banyak sekali mesin-mesin antivirus ya. Dari yang terkenal ataupun yang jarang kita dengar juga. Itu sudah lengkap. Karena ini bawaan langsung dari vendor virus total. Di sini yang saya kenal itu ini. Wallman URL, Netcraft, Juniper Network gitu kan. Jadi ada masing-masing ini. SOC Radar, Secure Band. Gitu. Jadi kita karena kita
dari prodi IT ya. Jadi kita lebih ambil proyek ini ke cyber security. Relasinya ke cyber security untuk fokusnya kita ke threat ya, threat intelligence atau threat hunting. Nanti dari ini bisa jadikan referensi untuk memberikan feedback ya, baik dari pengelola teman itu sendiri ataupun dari kita yang maintain suatu website. Saya kira itu ya. Selanjutnya saya serahkan ke Bapak moderator Pak Afristian. Untuk gamenya saya kira cukup. Oke, terima kasih. Baik, kami dari kelompok 9 sudah selesai presentasi dan lain-lain. Oke, kami akan tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas waktunya. Jadi kita akan lanjutkan di laporan ya. Udah di stop recordnya tuh? Baru nih. Lumayan cepat juga ya, 40 menit ya. Ini udah 4 menit nih. Ini coba, tak anu ya. Iya, hasilnya berapa menit? Coba ini tak tak end anu dulu ya. Coba anu, cuman buatkan Google Meet Mas. Biar saya nanti join ke situ. Ambil kalau ini nggak di end kak, kak ini kak muncul nanti hasil Oh, recordingnya. Ini tak end dulu ya, end meeting ya. oke.